Program Pendidikan Guru Penggerak Modul 2 Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid. Tugas LMS Ruang Kolaborasi Pembentukan Komunitas Praktisi untuk Melakukan Praktik Kucing oleh Endang Hastin Skarwulan, CGB Kabupaten Temanggung, kelas 22 C1. Praktik kucing, kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Coach diperankan oleh Endang Hastin Skarwulan, Coaching oleh Werdi Ningsih, Pengamat 1 Eko Darmawan, Pengamat 2 Vivin Agus Riyadi. Hai Bu Dini, lagi ngapain? Iya, halo. Ya Bu Sekar, ini aduh barusan dari ruangannya Pak Kepala Sekolah. Wah, dapat omelan yang banyak ini. Loh, kok bisa? Kenapa? Ya, biasa masalah pembelajaran. Oh, kenapa? Itu kemarin Bu Sekar kan tahu itu ada Bu Pengawas ke sini. Nah, pada saat mengajar Bu Pengawas ternyata mensupervisi saya. Nah, pada saat disupervisi, banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak berkenan di hatinya. Oh, Jadilah aku pantesan. yang diomelin sama Pak Kepala. Pantesan kemarin aku lihat kok Bu Dini kok kelihatan cemberut aja, jadi hilang cantiknya. Udah, Iya, jangan ini. cemberut. Gimana kalau Aduh, kita bagaimana ya? cerita yuk? Kita Eh, ngobrol gimana? ya, gini. Jadi kemarin itu pada saat saya mengajar itu banyak disalahkan. Kesalahan terbesar saya itu tidak menggunakan buku pelajaran sebagai acuan mengajarnya. Jadi saya sudah menggunakan sumber lain nih, sudah menggunakan PowerPoint. Di dalam materi PowerPoint itu banyak sekali yang sudah saya tampilkan sesuai dengan tuntutan kurikulum, tidak lepas dari kurikulumnya. Namun hal itu tetap tidak dibenarkan, tetap salah saya karena saya tidak mengacu pada buku paket. Nah, harusnya saya harus menggunakan buku paket itu. Padahal kan kita bisa mengembangkan sendiri untuk kurikulum ini. Nah, dari situ mungkin ada miss ya, sepertinya gimana gitu saya. Iya juga sih, emang kita kan harusnya bisa cari-cari apa namanya buku referensi. Terus gimana itu ceritanya? Ditegur gimana? Ditegur sih, ditegurnya gini, kenapa nggak pakai buku paket sebagai referensi utamanya gitu. Nah, terus saya menjelaskan, saya menggunakan sumber-sumber lain yang lebih up to date, lalu di situ juga lebih banyak materinya dan anak-anak tertarik untuk media visual yang saya gunakan. Namun ternyata hal ini menyalahi aturan. Oh, Bagaimana ya? gitu ya. Tapi itu buku yang dipakai udah sesuai. Sumber yang saya pakai sih sudah sesuai kurikulum itu, tetapi karena saya nggak bawa satu buku paket itu, makanya saya masih disalahkan dalam mengajarnya karena sumbernya ibaratnya dikatakan kurang valid. Tidak, meskipun tidak lepas dari kurikulum, harusnya saya menggunakan buku itu. Nah, Jadi siswa kan, intinya gini, iya gimana? apa namanya? Ibu pengawasnya meminta Ibu Dini pakai ini, harus pakai buku paket gitu. Iya, harus gitu. Hmm, repot juga sih.
Tapi nggak apa-apa lah, sabar aja. Emang karakter orang kan beda-beda. Tapi Bu Didi kemarin udah jelasin sama Ibu pengawas tentang itu. Sebenarnya sih setelah kita supervisinya selesai, kita sudah duduk berdua. Maksudnya setelah saya ditegur, eh, tetapi Bu Pengawas tetap belum bisa menerima dengan alasan-alasan saya yang menggunakan sumber lain tanpa buku paket. Terus tadi ini yang lebih kesel lagi, ternyata Bu Pengawas ngendiko sama kepala sekolah. Jadinya saya deh yang kena lagi, dipanggil kepala sekolah untuk dimintai kejelasannya. Nah, sama kepala sekolah sih belum ada solusi, cuma saya diberikan uh, apa ya, semacam uh, harus nganut gitu loh, harus ada hal-hal yang disampaikan termasuk penggunaan buku paket itu harus digunakan gitu. Berarti kemarin Gimana udah ya sebaiknya? sempat ini ya, sempat apa namanya, sama Ibu pengawas sempat ngobrol gitu kemarin. Udah sempat. Terus beliau gimana pas ngobrol gitu? Apa marah-marah Beliau atau sih gimana? iya, cuma marah-marah kalau saya tidak menggunakan sumber lain saja. Nggak menggunakan sumber paket itu aja. Itu intinya. Oh, jadi intinya cuman harus pakai buku paket gitu. Intinya gitu Iya, kan maksudnya begini. Kalau iya. itu misalnya alasannya Bu Dini pakai nggak pakai buku paket itu gimana? Kenapa kok hanya pakai buku itu aja? Yang pertama, karena saya kan ngambilnya di internet nih. Media yang saya gunakan kan lebih mudah, kita lebih mudah mencarinya. Lalu anak-anak juga langsung ditampilkan di situ, langsung anak-anak bisa melihatnya di PowerPoint tersebut yang saya buat. Nah, sumber belajar itu sudah saya buat sedemikian rupa dari perencanaan sampai akhir kegiatan itu sesuai dengan materi-materi yang saya tampilkan di PowerPoint itu. Nyatanya itu menyalahi aturan, harusnya ada kolaborasi antara Buku ibaratnya meskipun paket saya dengan ada itu. sumber lain, iya harus ada bukunya itu gitu. Lalu Hmm. baiknya gimana ya Bu ya? Kalau berarti Pak Kepala kemarin nggak kasih solusi ya Bu? Pak Kepala sih kalau barusan ini tidak memberikan solusi, hanya memberikan apa ya, keluhannya Bu Pengawas disampaikan kepada saya saja. Berarti hanya menyampaikan saja. Tapi Iya, kalau hanya menurut Bu menyampaikan. ini sendiri, kalau pakai buku referensi itu atau sumber belajar dari lain, dampaknya ke siswa gimana? Apa mereka lebih aktif atau mereka kelihatan bosan? Maksudnya perbandingannya dengan antara pakai buku paket sama pakai apa buku referensi saja, gimana itu dampaknya ke siswa? Menurutku sih gini ya, karena saya sudah merancangnya di PowerPoint itu dari kegiatan awal sampai akhir mengajunya di situ. Kalau saya memberikan tambahan buku paket, mungkin bisa. Cuma saya harus merubah dari rencana dan materi yang sudah saya berikan gitu. Mungkin siswa juga akan nggak secara visual saja sih di PowerPoint yang saya tampilkan. Mereka kalau menggunakan buku paket, kemungkinan bisa juga mereka akan menambah wawasan berdasarkan bacaan itu sih. Maksudnya kalau pakai buku yang dari Budini itu mereka lebih suka apa gimana? eh Kalau melihat dari antusias siswa, mereka kalau yang saya tampilkan sih mereka sudah antusias ya, sudah senang ya. Tapi kalau mungkin tambahan materi di buku paket, kemungkinan mereka juga akan lebih memperdalam materi saja. Oh, ya bagus sih sebenarnya. Cuman kan gini, mungkin maksudnya Ibu pengawas juga baik kan, nggak mungkin juga mereka menjerumuskan kita kan. Kalau menurut aku sih lebih baik dikomunikasikan dulu dengan karena kita punya pejabat langsung lah, punya atasan langsung dengan Bapak Kepala dulu. Habis itu baru deh Ibu mencoba komunikasikan yang baik lah, gimana lah, yang baiknya gimana gitu. Kalau Ya, langkah-langkah Budini ini setelah ini kira-kira mau gimana? ya mungkin nanti
setelah saya selesai dengan kegundahan saya ini, mungkin nanti saya akan matur sama Bu Pengawas, sama Kepala Sekolah juga, yang sebelumnya saya akan matur ke Kepala Sekolah bagaimana baiknya kalau seandainya memang buku paket itu memang harus diperlukan, gitu, sebagai media dan sumber belajarnya kita. Nah, mau tidak mau nanti hal yang saya visualkan kepada siswa juga berkaitan dengan buku ajar itu saja, gitu Bu Sekar. Menurut Bu Ya Sekar bagus. bagaimana kalau seperti itu? Bagus sih kalau menurut aku itu bagus. Yang penting Bu Didinya sabar aja, jangan putus asa, tetap semangat, komunikasikan dengan baik dengan ibu kepala, dengan bapak kepala dan juga dengan ibu pengawas. Ntar kan teman-teman juga pasti mau bantuin ibu juga. Iya Bu, ya nanti saya begitulah mungkin sebuah solusi ya yang mungkin terbesit di hati saya itu saya akan menggunakan media belajar yang sekiranya di situ juga ada sumber belajar dan menggunakan buku paket itu biar kita ibaratnya pembelajaran dengan anak baik, lalu dengan dinilai pengawas dan juga kepala sekolah sesuai dengan aturan supervisi juga bisa digunakan. Jadi menggunakan sumber belajar lebih juga nggak masalah sih. Itu yang mungkin akan saya lakukan Bu Sekar. Berarti langkah-langkah awalnya itu Bu Dini yang benar mau diprioritaskan dulu yang mana? Yang akan saya prioritaskan adalah yang pertama saya akan minta maaf terhadap kepala sekolah, lalu saya mau minta izin untuk berkomunikasi kepada pengawas. Setelah itu nanti saya akan menghubungi pengawas, lalu saya akan menjelaskan saya dalam mengajar meskipun menggunakan sumber belajar lainnya, tetapi juga menggunakan sumber belajar yang dari buku paket yang dimaksud pengawas tersebut. Gitu Bu Sekar. Bagus itu Bu. Pokoknya intinya Bu Dini harus semangat aja, nggak boleh putus asa. Aku yakin kok Bu Dini itu mampu. Bu Dini punya potensi, benar-benar punya kemampuan yang bisa dimunculkan. Jadi ya kalau tentang ibu pengawas sih, semua orang kan punya karakter masing-masing. Kadang apa yang kita sampaikan belum tentu bisa mereka terima dan apa yang mereka sampaikan juga belum tentu bisa kita terima kan Bu. Jadi ya pandai-pandai memposisikan diri aja kalau menurut aku. Uh, Pokoknya sabar, tetap semangat, nggak boleh nyerah gitu kalau menurut aku. Iya, makasih Bu Sekar sudah menyemangati aku, sudah berbagi, mau bercerita dengan saya. Jadi saya itu lebih lega sekarang. Sudah nggak panik lagi, sudah nggak banyak pikiran lalu saya harus bagaimana. Terima kasih Bu Sekar. Sama-sama, nggak apa lain kali kalau ada apa-apa itu kita obrolin, jangan dipendem dulu. Kalau cemberut aja tuh nakutin yang lainnya. Iya, terima kasih. Untuk yang Buserabun itu eh, di gambaran saya tadi langkah-langkahnya sudah terlaksanakan, sudah bagus. Artinya apa, obrolan kalian berdua, masih obrolan berdua itu ya seperti memang apa namanya antara coach dan coach. Jadi apa, bukan sebuah tanya jawab yang seperti yang dilakukan oleh interogasi atau enggak, tapi memang pertanyaannya mengalir gitu, mudah. Artinya tidak dipaksa mengeluarkan kata-kata, tapi memang berjalan seperti itu. Jadi apa namanya, sudah digambarkan gitu Bu Sekar sama Bu Dini. Jadi apa tujuan ketika ada masalah ditanyakan sudah menggambarkan ya, terus apa nama waktu identifikasi juga sudah kelihatan identifikasi masalahnya apa, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah disampaikan. Jadi satu antara satu dan satunya itu sudah kayak ada chemistry gitu loh. Itu mungkin yang untuk Bu Sekar sama Bu Dini ya. Yang Bu Sekar dulu ya sebagai coach sama Bu Dini sebagai coachnya. Ya tadi kalau dari pengamatan saya memang Bu Sekar sudah melaksanakan sebagai coach dengan santai, dengan ringan, dengan apa itu tanpa membuat istilahnya coachnya itu merasa seperti diinterogasi, tapi
tapi dia santai tapi bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian menurut saya juga Tirtanya itu sudah nampak tadi dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya itu sudah nampak dari coach yang dilaksanakan oleh Bu Wulan tadi ya, Bu Sekar. Oke, hari ini kita sudah mempraktekkan coach dengan model Tirta. Gimana Ibu Bapak pengalamannya? Ketika kemarin penjenengan semua sudah melakukan atau sudah membuat skenario. Ternyata ketika dilaksanakan banyak hal yang keluar dari skenario, tidak sesuai. Coba silakan ada yang mau berbagi terkait ini, mau sharing pengalamannya tentang praktek coaching tadi yang dilaksanakan di kelompok masing-masing dengan berbagai kasusnya. Silakan. Izin bicara Bu Titi. Oke, monggo Bu Sekar. Kalau dari kalau dari kelompok kami memang pada awalnya kemarin skenario yang kami buat hanya poin-poinnya saja. Jadi untuk di pembicaraannya memang kami sepakat untuk improve. Jadi mengalir saja biar nggak terlalu tegang meskipun pada pelaksanaannya tetap tegang. Tadi begitu Pak Hengki, Bu Ase sama Bu Menar itu muncul, saya langsung udah agak gagal fokus. Tapi ya semua alhamdulillah bisa terlewati juga sih. Kalau di kami memang intinya pokoknya improve gitu aja. Yang penting tidak melenceng dari untuk poin-poin yang kemarin. Beralih gitu. Iya. Gimana Pak Enggi? Oke, ada yang mau sharing silahkan. Oh, rencananya tuh tadi udah seperti ini ya. Ternyata mungkin ketika lawan bicara, kadang kan kita udah punya itu skenario masing-masing. Mungkin seperti yang disampaikan Bu Sekar tadi, percakapannya diserahkan ke masing-masing untuk mengembangkan pertanyaan yang asertif tadi kita berlatih juga. Tapi kadang ketika coachingnya tidak nyambung, tidak pas, mungkin ada pengalaman. Oh, jadi asik, jadi pengalaman yang asik begitu. Silahkan berbagi pengalamannya tadi ketika jadi coach ala Tirta. Izin Bu. Pak Eko, silahkan. Ya, jadi terima kasih Bu waktunya. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan tadi, praktek tadi itu sedikit banyak menggambarkan kehidupan kita sesungguhnya, artinya di lapangan. Jadi kadang memang sebelumnya mungkin kita juga sudah kadang melakukan hal seperti itu, yang mungkin juga nggak tahu namanya apa, kita tinggal ngobrol aja, ada masalah ngobrol sama teman, curhat dan sebagainya, dan mungkin langkah-langkahnya juga terbolak-balik, artinya tidak seperti yang dia sampaikan, tapi paling tidak apa yang disampaikan tadi itu sedikit banyak menggambarkan ke kita sebaiknya bagaimana seandainya ada teman yang curhat kepada kita itu kita bisa menyikapi bagaimana, ataupun misalnya kita akan memberikan saran atau solusi, atau ketika kita punya masalah juga kita paling tidak punya gambaran kita harus bagaimana gitu Bu. Jadi saya kira praktek yang sudah dilakukan tadi membawa dampak besar kepada kita semua gitu Bu. Makasih Bu. Ya, oke. Iya. Bagus juga sharingnya Pak Eko. Coba di antara ini Ibu Bapak, di antara 10 CGP ini, tadi ketika praktek mungkin penjenengan ada yang merasa saya itu mau praktek coach model Tirta. Ternyata saya itu baru tir aja, mungkin tanya hilang. Atau tadi kayak Pak Eko mungkin merasa selama ini yang sudah itu melaksanakan, tapi mungkin alurnya kebolak-balik, bukan Tirta tapi mungkin jadi Tarti mungkin begitu ya. Monggo tadi yang merasa mungkin itu, saya itu sebenarnya masih ingin ini loh, tapi kok jadi keluarnya lain ya. Nah, itu namanya. Silakan mau sharing berbagi pengalamannya ini supaya memperkuat kita juga dalam penguasaan Tirta. Kalau saya ya Bu, mungkin seperti Pak Eko juga agak kebolak-balik dari tartir atau entah apa itu nantinya jadinya. Tapi mungkin karena ini di setting jadi agak kaku mungkin. Ya, saya akui untuk percakapannya agak kaku karena memang di setting. Tapi kalau untuk sehari-hari mungkin nggak akan sekaku ini.
intinya kalau saya sama teman saya sih, kalau misalnya ada masalah itu tetap tetap komunikasi itu yang paling utama, karena saya sendiri nggak akan pernah tahu teman saya itu maunya apa kalau dia hanya diam saja. Saya juga nggak akan tahu apakah yang saya lakukan, apakah yang saya ucapkan itu salah atau benar. Kalau dia nggak menyampaikan pendapatnya, tentunya saya tidak tahu maksudnya itu. Jadi kalau untuk hari ini, untuk praktiknya di sini di LMS ini, saya sendiri terus terang tadi agak ini ya Bu, agak kaku aja. Maksudnya apakah itu sudah tirta atau belum? Terus terang saya masih agak ragu karena di setting. Kalau di hari-hari biasa mungkin juga tidak seperti itu sih. Itu pengalaman saya. Nggak, berarti ya kita merefleksi diri sehingga kita tuh tahu, oh ternyata apa namanya, kita jadi akan lebih, harapannya di era ini kita tuh lebih paham. Memang ketika kita tahu, oh ternyata tadi saya itu hilang R-nya, tapi penjenengan tuh memahami betul, berarti Anda itu sudah paham dengan tirta, tapi jangan sampai sudah merasa tirta tapi ternyata ada yang hilang tuh Anda tidak menyadari. Itu yang ingin saya sampaikan di situ. Jadi tadi tuh saya merasa ini loh, saya nggak puas dengan praktek saya karena saya masih ini yang mbak seperti itu. Jadi kayak ini kaku, Bu, karena merasa kaku karena di setting gitu. Itu wajar karena ini kita baru pertama praktek, direkam gitu ya. Dan lagi ini kasus yang paling menarik itu di ini nih, di main room ini, kasus-kasusnya kita banget gitu ya, kita dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan pengawas tuh mungkin ini kasus yang paling menarik kalau saya bilang gitu, kalau dengan anak-anak